welcome di vlog pertama aku. Di video kali ini tuh teman-teman bakalan aku ajak flashback ke masa lalu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah disibukkan sama dunia kerja, terus nongkrong sama teman-teman, maraton drama atau scroll TikTok berjam-jam, dan sampai lupa hal kecil yang dulunya bisa membuat kita tuh bahagia, yaitu dengan cara membaca buku cerita anak. Nah, kali ini teman-teman bakalan aku ajak untuk flashback seru-seruan membaca buku cerita anak itu. Oke? Stay tune dan jangan lupa tonton sampai akhir videonya. Sebelum kita baca buku, mari kita cari cemilannya terlebih dahulu. Mari kita hunting cemilan yang enak-enak buat nemenin kita baca buku. Minuman terlebih dahulu biar sehat, biar seger. Ambil yang promo guys, 2 lebih hemat, 1 saja cukup. Kembali lagi dan juga udah bersama cemilannya sudah ada. Mari kita lanjutkan untuk membaca buku cerita anak. Di video kali ini di sini aku membawa banyak buku. Ada cuma 3 ya, nggak banyak. Ada buku ini kumpulan dongeng si Kancil. Terus kemudian ada ingat pada ini pembalasan di hari akhir. Tapi di video ini aku akan memilih buku cerita anak yang ini, petani yang bermanfaat. Yuk ikutin membaca buku cerita bersama saya, bersama aku Rich. Tapi untuk membaca buku ceritanya dalam hati ya, biar nggak mengganggu temen yang lain, sama biar bisa ngerasain apa sih yang ada di dalam cerita buku ini. Oke, let's go. Gimana serunya flashback ke masa lalu membaca buku cerita anak. Ini saya akan menyampaikan sedikit isi dari cerita petani yang bermanfaat ini. Di dalam buku ini tuh diceritakan ada keluarga Ara dan juga Musa. Dia tuh tinggalnya di kota dan memiliki kakek nenek yang tinggal di desa. Kakek neneknya itu seorang petani. Kak Ara berkunjung ke rumah kakeknya pas kakeknya itu baru pulang dari sawah. Otomatis kan badannya itu berlumpuran lumpur dan kotor. Si kakeknya mendatangi Ara mau memeluknya. Si Ara nggak mau, dia merasa jijik dan nggak mau, dia geli gitu. Bahkan dia sampai memiliki pemikiran ketika dia sudah dewasa nanti dia nggak mau bekerja sebagai seorang petani. Dia nggak mau bercita-cita sebagai seorang petani. Karena mendengar itu, neneknya datang menghampiri Ara. Dia menasehati, memberitahu bahwa seorang petani itu nggak sejorok itu, nggak semenjijikan itu, nggak seburuk itu gitu. Dia memberikan nasihat-nasihat terkait pekerjaan sebagai seorang petani. Keesokan harinya itu dia diajak kakeknya untuk pergi ke sawah. Si Musa sama Ara ini diajari bagaimana cara menanam padi. Musa menanam padi itu dia mengajak adiknya untuk cobain, ayo dek menanam padi gitu. Dan Ara mau ajakan si kakak. Awalnya ketika kaki Ara dia diceburkan ke sawah, dia merasa jijik dan geli, nggak mau karena kan kotor dan juga banyak lumpurnya. Namun ketika Ara itu menanam padi, dia makin kesini makin enjoy, makin suka gitu. Nah dari situ sebelumnya juga udah dinasehatin kakek nenek dan juga kakaknya terkait mulianya pekerjaan seorang petani. Penilaian dia sebagai seorang petani itu dia berubah, dia menjadi suka dan mulai menghargai bahwa pekerjaan
seorang petani itu baik. Jadi dari buku ini dapat diambil pesan moralnya bahwa yang pertama itu jangan meremehkan atau jangan nilai seseorang itu hanya karena dari penampilannya saja. Terus jangan dulu, janganlah diganggu. Dan pesan moralnya Langkip di cerita ini, jangan malu apapun pekerjaannya itu, meskipun itu kotor-kotor, asalkan halal dan bermanfaat bagi banyak orang, ya lakuin, nggak apa-apa gitu. Dan yang paling penting dari moral buku Petani yang Bermanfaat ini dapat diambil bahwa pekerjaan sesederhana apapun itu, kalau halal dan bermanfaat banyak orang itu akan menjadi sangat mulia dan bagus. Oke, cukup sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Lupa nonton video teman-teman aku di channel YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Bye bye.